Sejak awal kali virus corona mulai masuk ke tanah air, tidak pernah terduga bahwa virus yang mampu menyerang sendi pernapasan dan sistem paru ini semakin meningkat jumlah penderitanya. Diawali pada bulan Maret 2020, angka positif corona terus mengalami eskalasi dari angka terendah hingga berada pada posisi yang cukup mencengangkan. Dimulai pada 9 Mei 2020, angka mengkhawatirkan jumlah positif corona melonjak 58,6% di angka 533 kasus baru. Dan pada 13 Mei 2020, di bulan yang sama, kasus positif baru kembali meningkat dengan jumlah pasien mencapai 689 kasus positif. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang, sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang, sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.028 orang. Dari peningkatan jumlah angka positif tersebut, pemerintah terus bergerak. Bahkan Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menurunkan kurva persebaran COVID di sejumlah wilayah di tanah air. Saya ingin mengingatkan bahwa fokus kerja yang paling utama sekarang ini tetap pada mengendalikan COVID secepat-cepatnya, menurunkan secepat-cepatnya. Saya melihat negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi COVID. Untuk itu semua menteri, kepala lembaga, Panglima TNI Kapolri, saya minta mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua energi, mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID ini. Seiring proses penanganan pasien COVID di tanah air serta pengembangan vaksin, pandemi yang tengah melanda sulit untuk diprediksi kapan virus ini akan berakhir. Peningkatan jumlah dari hari ke hari menunjukkan Indonesia tengah menuju puncak jumlah penderita corona. Target pemerintah untuk dapat menurunkan angka persebaran COVID-19 di sejumlah wilayah menjadi kerja keras semua pihak. Tidak hanya menjadi tugas pemerintah kelompok wilayah besar, namun individu turut andil melawan persebaran COVID-19. Mungkinkah prediksi berakhirnya virus dapat terwujud saat laju infeksi dari hari ke hari masih terjadi? Kita akan bahasnya bersama dua orang narasumber bersama kami. Kami perkenalkan, yang pertama ada Dr. Diki Budiman dari Griffith University Australia. Selamat sore waktu Jakarta, Dr. Diki. Selamat malam waktu Australia. Baik. Berikutnya ada juga Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Penanganan Corona. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Baik, sebelum saya ke Dr. Diki, saya ingin ke Profesor Wiku terlebih dahulu. Ada banyak prediksi tentang puncak penyebaran COVID-19, kemudian kapan menurunnya hal tersebut. Bagaimana dari sisi gugus tugas penanganan COVID-19 sendiri prediksinya? Jadi begini, kita harus melihat bahwa prediksi-prediksi yang dilakukan pasti menggunakan berbagai asumsi dan modeling, menggunakan model matematik dan berbagai rumus epidemiologi, SIIR, begitu ya, dan menimbulkan berbagai model lah, gitu ya. Jadi kami melihatnya itu sebagai suatu alat untuk perencanaan. Tapi di saat yang bersamaan kami kan juga mengumpulkan data dari seluruh Indonesia tentang kasus-kasusnya, dan dari situ kita bisa tahu kondisi realnya. Dan seperti yang didengar dari berita, setiap sore kita selalu melaporkan jumlah kasusnya yang ada selama ini. Jadi kita lihat itu sebagai perencanaan lah. Dan dari apa yang ada di dalam prediksi dibanding dengan yang ada masih jauh angkanya. Baik, Prof. Wiku, kita melihat fakta bahwa hari ini juga angka terus bertambah. Padahal sebelumnya juga Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dengan apapun caranya bulan Mei kurva harus sudah turun. Anda melihatnya seperti apa? Begini, kita ini berhadapan dengan virus, lawan berupa virus yang nggak bisa diperintah. Yang bisa diperintah itu adalah masyarakatnya atau manusianya. Jadi caranya gimana? Disiplin. Kan sudah disampaikan oleh Presiden bahwa kita harus ada disiplin individu dan disiplin kolektif untuk masing-masing melakukan protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, cuci tangan, pakai masker,
dan juga meningkatkan imunitas. Kalau itu dilakukan dengan baik, apa yang diinginkan Presiden itu bisa tercapai. Semakin cepat kita disiplin, semakin cepat pula kita mencapai yang keinginan bersama untuk kita bisa berhasil melawan COVID ini. Baik, saya ingin ke Dr. Diki. Dr. Diki, dari perspektif epidemiologi, apakah indikator terkait penurunan penyebaran virus COVID ini sudah bisa dilihat dalam situasi seperti ini, dokter? Ya, saya setuju dengan pendapat Prof. Wiku. Jadi memang kondisi saat ini kita setidaknya punya satu tools lah ya sebagai pedoman perencanaan, yaitu kurva yang dari manapun saya yakin ahli epidemiologi di Indonesia semua sudah bisa membuat itu dan itu bisa jadi rujukan. Nah sayangnya sampai saat ini memang tidak hanya di Indonesia, memang secara di negara global pun, di negara maju pun, kendala data ini jadi musuh lain dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Tapi itu hendaknya tidak jadi menjadi kendala utama, kendala hambatan kita. Setidaknya dengan data yang ada ini, memang dari sisi epidemiologi kita masih meraba-raba. Puncak pun tampaknya belum ya untuk Indonesia, dan kondisi Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau ini menyebabkan kurva kita akan memiliki variasi antar pulau. Dan itu logis karena mulai kasusnya juga berbeda dan ini ada sekat-sekat pulau ini juga akan ada pengaruh. Tentunya ini ada plus dan negatifnya. Plusnya daerah lain yang masih jauh, katakanlah pulau-pulau kecil ini masih bisa kita dorong untuk mencegah, mengantisipasi sejak dini supaya tidak terjadi kasus berat. Nah, negatifnya ada ketika misalnya katakan Jawa sudah melewati nanti kurva gelombang pertama, potensi gelombang kedua ini bisa timbul karena adanya mobilitas dari orang di berbagai pulau. Baik, bagaimana menurut Anda dengan tindakan yang selama ini sudah digalakan oleh pemerintah terkait perilaku hidup bersih, kemudian sosial atau physical distancing, kemudian isolasi mandiri sejauh ini menurut Anda apakah ini turut berkontribusi dalam upaya menurunkan angka tersebut, Dok? Kalau berkontribusi saya yakin ada, tapi sejauh apa ini yang harus dikaji tentu. Kalau intervensi ini kalaupun misalnya PSBB kemarin memang secara umum tidak terlalu efektif kelihatannya, tapi tentu ada kontribusi. Kalau untuk Bogor yang saya tahu diskusi kita kemarin ya 30% lah efektivitasnya. Makanya secara umum saya tidak terlalu menganjurkan kalau masalah PSBB karena agak sulit ya persiapan untuk masyarakat kita dalam waktu yang relatif singkat merubah banyak ini, dan juga PSBB kan punya konsekuensi budget yang lumayan besar. Nah saran saya karena testing, tracing, isolasi kita ini juga harus terus ditingkatkan, lebih baik resources yang ada ini difokuskan saja pada strategi utama pandemi, yaitu yang peningkatan testing, cakupan maupun utilisasi yang lab yang ada, kemudian juga tracingnya. Tracing juga ini hal yang sangat penting yang saya lihat dari diskusi beberapa teman di daerah memang belum bisa oleh teman-teman daerah ini bisa ditingkatkan karena keterbatasan SDM misalnya. Nah tapi tracing ini kan juga bisa ditingkatkan dengan dibantu dengan tracing digital, ya ada tracing digital dengan membuat apps dan segala macam. Kemudian isolasi, nah isolasi dari beberapa diskusi dan teman-teman epidemiolog daerah juga atau dengan dinas kesehatan, isolasi kalau kita bandingkan dengan negara lain, isolasi yang efektif untuk Indonesia hendaknya jangan isolasi yang mandiri. Lebih efektif itu isolasi yang terpusat, misalnya di daerah situ, di kabupaten kotanya dibuat satu tempat yang untuk isolasi terpusatnya untuk daerah situ, itu lebih efektif. Baik. Saya ingin ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, 30% efektivitas PSBB tadi dikatakan oleh Dr. Diki. Apakah selama ini gugus tugas juga sudah melakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB yang sudah berlaku? Ini mengingat hampir mencapai puncaknya penyebaran COVID-19 ini. Ya, jadi begini.
data yang dilihat di covid19.go.id itu sekarang masih per provinsi. Nanti kita akan kembangkan per kabupaten kota. Jadi kalau kita melihat efektivitas jangan disamakan seluruhnya. Setiap kabupaten atau kota yang ikut PSBB harusnya dilihatnya per kabupaten kota. Kalau provinsi juga dilihatnya per provinsi. Dan kita lihat saja kalau efektivitas 30%, 20%, 10% itu mau dilihat per apa nih? Per minggu, per sebulan, atau per periode PSBB-nya. Jadi kita harus bisa melihatnya begitu. Sebenarnya yang harusnya disebut efektif itu apabila tren penurunan kasusnya berjalan beberapa minggu konsisten. Nah itu baru kita sebut sebagai efektif. Berapa besarnya tergantung masing-masing kan bisa berbeda-beda setiap daerah. Jadi melihatnya dari situ. Dengan kita menyajikan data itu maka dari itu kita bisa melihat aktivitas dari efektivitas virusnya itu menyerang manusia, gampangnya begitu. Tetapi disiplin atau tidaknya manusia juga kelihatan juga di situ dengan PSBB atau yang tidak dengan PSBB. Dengan disajikan seperti ini, sebenarnya masyarakat sudah bisa membandingkan sebenarnya seperti apa di DKI yang PSBB dibandingkan dengan provinsi lainnya yang tidak PSBB. Kita bisa lihat situ meskipun seluruh total kasus di Indonesia 70% itu di Pulau Jawa. Dan itu bisa menjadi pembanding dan mortalitasnya juga seperti itu 80% dari Pulau Jawa. Jadi sebenarnya kalau kita kendalikan di Pulau Jawa itu kontribusi nasionalnya besar sekali. Saya ingin menegaskan tentang second wave atau gelombang kedua. Gelombang itu bisa 2, 3, 4 Baik. dan seterusnya dan jangan dilihat sebagai suatu yang ini karena kan itu tingkah laku sebenarnya. Baik, Prof. Wiku ditahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya ingin mengajak Anda dan juga Dr. Diki untuk menyaksikan video berikut ini terkait penerapan PSBB di DKI Jakarta. Di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum mengatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar Jawa Barat tidak akan diperpanjang. UU menilai penerapan PSBB telah berhasil menurunkan angka baru positif COVID-19 di sekitar wilayah Jawa Barat. Karena PSBB sekarang alhamdulillah kemarin sebelum PSBB itu hampir 40 kejadian per hari. Setelah adanya PSBB di 2 wilayah seperti halnya di Jabodetabek, Bandung Raya agak menurun. Kemudian setelah PSBB di tingkat kabupaten provinsi ini semakin melambat. Bahkan ada beberapa hari sampai nihil, tidak ada yang kena. Termasuk juga Kabupaten Garut ini saya 16 hari tetap seperti itu, tidak ada penambahan. Jadi saya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan masih akan menunggu hasil evaluasi keseluruhan PSBB Jawa Barat, terutama dalam hal transportasi publik. Ridwan Kamil khawatir terjadi penyusupan orang tanpa gejala masuk ke wilayah Jawa Barat. Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, ya, karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG. Karena data menunjukkan dari terminal stasiun yang kita tes ada 1% mereka yang kita tes ini positif. Jadi kalau dibuka keran perjalanan ini ada potensi minimal 1% pembawa virus ini yang harus kita waspadai. Emil mengakui PSBB Jawa Barat menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Dari sekitar 40 per hari pada pertengahan April menjadi sekitar 28 kasus per hari pada pekan pertama bulan Mei. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Profesor Wiku, itu tadi salah satu video yang menginformasikan terkait tarik ulur penerapan PSBB di Jawa Barat. Kalau dari Anda sendiri melihat titik atau epicentrum penerapan PSBB ini yang cukup efektif, tadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa semuanya digeneralisir, semuanya tidak efektif. Tapi bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat juga begitu. Jadi coba lihat kasusnya Jawa Barat dari minggu ke minggu. Jangan lihat dari per hari, tapi lihat trennya dari minggu ke minggu. Mereka kalau bisa selama paling nggak 2 minggu aja trennya menurunnya konsisten, dan kalau mau dipanjangkan lagi lebih bagus lagi. Kalau terus menurun berarti itu efektif. Jadi jangan sampai hanya
naik turun, terus meskipun trennya turun tapi naik turun itu kurang bagus. Tapi kalau dia trennya turun terus itu berarti itu bagus. Itu kan alat monitor buat Gubernur Jawa Barat untuk melihat kondisinya dengan baik. Baik, Dokter Diki, jika tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya Anda tidak merekomendasikan PSBB untuk diterapkan, kemudian apa strategi nasional yang memungkinkan untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam keadaan seperti ini? Jadi strategi pandemi dalam pengalaman saya sejak 2000-an terlibat ini, memang dalam teori maupun praktek yang selalu bisa kita andalkan tuh di testing, tracing, isolasi dan juga dukungan rawatan selain upaya pencegahannya. PSBB dan karantina wilayah dari awal maupun dalam sejarah memang lebih bersifat mendukung strategi utama. Nah, katakanlah dengan kasus Jawa Barat yang ya kita tentu gembira semua bahwa ini ada penurunan tren kasus. Namun yang harus kita waspadai adalah dari sisi strategi utama bagaimana program testing mereka, intervensi testing mereka. Apakah testingnya ditingkatkan? Karena ini testing ini punya juga target. Ya, ada target ideal, ada juga dia indikator di mana testing itu sudah dianggap mumpuni atau dianggap cukup. Ketika testingnya juga belum mumpuni dan belum cukup atau belum ideal ini, ya kita akan sulit untuk mengklaim secara valid bahwa di daerah tertentu ini sudah ada penurunan atau pelandaian kurva atau PSBB ini sudah efektif. Jadi ada banyak indikator, salah satunya selalu kita harus merujuk ke juga intervensi yang utama, yaitu di testing, tracingnya. Tracingnya bagaimana, apakah sudah memang mencapai, kalau 100% itu sangat ideal. WHO pun ataupun negara maju sekalipun biasanya di kisaran 80 atau 90%, walaupun idealnya 100%. Kemudian isolasi dia bagaimana, program isolasi. Jadi kembali nanti harus dibandingkan data itu, klaim bahwa menurunnya ini apakah dengan ternyata dia sudah juga testingnya tetap dilakukan dan juga meningkat. Karena ini kan sudah yang dilaporkan kasus saat ini adalah sebetulnya kan yang beberapa hari atau mungkin 2 minggu yang lalu. Nah ini yang harus selalu kita dapatkan pembanding untuk memperkuat klaim itu. Nah itu yang saya lihat ya belum cukup kuat klaim, katakanlah klaim Jawa Barat sekalipun. Artinya kenapa kita mengingatkan ini bukan berarti kita tidak suka dengan kabar baik ini, tentu suka, tapi dalam pengalaman kita pandemi kita harus sangat hati-hati ketika mengeluarkan satu klaim bahwa setuju bahwa seperti yang Prof. Wiku tadi bilang bahwa kita harus lihat nih penurunan kasusnya 2 minggu atau sampai 1 bulan misalnya, tapi jangan lupa juga intervensi utama dari pandeminya ini juga kita pastikan tetap dilakukan, malah ekstensif lebih masif dan agresif. Karena secara ideal 1% dari total populasi di lokasi itu setidaknya bisa di testing dengan tentu ada tidak masalah testing ya, ada beberapa target sesuai strategi surveillance atau sampling. Baik, Dokter Diki, artinya jika memang demikian, artinya wacana relaksasi ini belum tepat untuk digembar-gemburkan atau dilaksanakan di tanah air, begini ya? Ya, kalau perkara atau terkait relaksasi kan tentu ada pandangan lain yang pemerintah setempat atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat punya pandangan yang lain. Saya relatif setuju saja kalau misalnya direlaksasi, tapi syaratnya strategi utama tadi itu harus dimasifkan dan diagresifkan. Kembali misalnya contoh tadi yang Bogor ya sebagai contoh ya. Bogor itu kan keluar uangnya banyak sekali, miliaran untuk intervensi PSBB memperkuat PSBB ini. Nah, untuk dananya saja misalnya dengan ratusan miliar, katakanlah ambil 1 miliar untuk beli alat PCR yang bisa menghasilkan tesnya yang nggak nunggu lama, nah ini lebih efektif.
Baik, Dr. Diki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Special Report. Sebelumnya juga ada Profesor Wiku, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan bersama bahwa apapun itu, maupun kapanpun puncaknya, kita semua tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan sehat selalu. Terima kasih, Dokter. Selamat sore.